Ada satu gagasan yang menarik banget tentang cara kita menyambut Ramadan. Seringnya kan kita fokus sama persiapan yang di luar, mau beli apa, masak apa. Tapi kali ini, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang beda, yaitu tentang persiapan yang terjadi di dalam diri kita. Persiapan hati. Kita mulai dari kata ini, Ramadan. Yaitu bukan sesuatu yang datangnya tiba-tiba atau buru-buru. Justru malah sebaliknya, kedatangannya itu sangat teratur dan bisa diprediksi. Coba deh bayangin metafora ini. Ramadan itu seperti cahaya fajar. Datangnya perlahan, hening, tanpa suara. Tapi kedatangannya itu sebuah kepastian. Selalu pasti datang. Artinya, kalau kita suka ngerasa, loh kok tiba-tiba udah Ramadan aja? Yang telat itu bukan dia. Seringnya, ya kita ini yang baru sadar pas dia udah ada persis di depan mata. Jadi bayangin aja kayak gini, setiap tahun Ramadan itu datang ngetuk pintu rumah kita. Pertanyaannya buat kita sederhana kok. Apa kita benar-benar buka pintunya lebar-lebar? Atau selama ini kita cuma ngintip sedikit dari lubang kunci? Oke, sekarang yuk kita coba bedah gagasan ini lebih dalam. Kita mulai dari perjalanan waktu dan hubungannya dengan kesiapan kita. Kita semua tahu ya, kalau waktu itu objektif. Dia jalan terus aja ke depan. Nggak pakai perasaan, nggak peduli juga kita lagi siap atau enggak. Nah, di sisi lain, ada kita, manusia, yang kayaknya hampir setiap tahun punya perasaan yang sama. Rasanya kok belum siap ya? Selalu aja ada perasaan kurang ini, atau nanti deh. Nah, dari perasaan belum siap inilah biasanya muncul harapan-harapan yang kita semua pasti familiar banget. Tiap tahun kita ngomong, semoga Ramadan kali ini lebih khusyuk, atau semoga bisa lebih baik dari tahun kemarin. Kalimat yang sama diulang lagi dan lagi. Ini yang kemudian membawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget. Kalau kita selalu merasa menunda, sebenarnya apa sih yang kita tunda? Ramadan kan nggak mungkin ditunda, dia pasti datang. Jangan-jangan yang tanpa sadar kita tunda itu adalah komitmen kita buat berubah jadi lebih baik? Sekarang kita geser ke perspektif kedua, cahaya di tengah bayangan. Ini lebih menyoroti soal prioritas kita, apa yang kita dahulukan. Coba deh kita lihat kontrasnya. Persiapan kita itu sering kali kelihatan banget di luar. Pasar mulai rame, diskon di mana-mana, jadwal bukber udah penuh. Kita sibuk banget ngitung kebutuhan fisik. Tapi, di tengah semua keriuhan itu, ada satu pertanyaan sunyi yang jarang banget kita tanyain. Hati kita gimana? Apa ikut dirapikan juga? Nah, ini nyambung banget loh ke bagian ketiga kita, ketakutan akan sunyi. Ini soal gimana kita cenderung mengisi waktu-waktu kosong dengan berbagai macam kebisingan. Agak ironis ya kalau dipikir-pikir, menjelang bulan yang intinya adalah menahan diri, rencana kita justru seringkali kebalikannya. Rencana buat makanan yang lebih banyak, acara yang lebih padat, pertemuan yang lebih sering. Kalau ngelihat daftar kesibukan itu, muncul satu pertanyaan yang cukup tajam. Mungkinkah kita sebenarnya takut sama yang namanya sunyi? Ya, bisa jadi. Karena di dalam sunyi, saat semua gangguan dari luar itu hilang, kita jadi nggak punya pilihan lain selain berhadapan, ya, sama diri kita sendiri. Dan jujur aja, pertemuan semacam itu kadang nggak selalu nyaman, kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kita merenung. Siapa yang sebenarnya menunggu? Ini soal kesadaran kita tentang waktu dan juga kehilangan. Ini fakta kehidupan yang nggak bisa kita hindari. Waktu terus berjalan, dan sebagian orang yang tahun lalu masih ada bareng kita, mungkin tahun ini udah nggak lagi membersamai kita. Fakta tadi menegaskan satu hal yang penting banget. Ramadan itu memang selalu datang, tapi kesempatan untuk bisa menemuinya itu bukan hak otomatis yang dimiliki semua orang. Kesempatan itu sendiri adalah sebuah anugerah. Nah, pertanyaan ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Sebenarnya, siapa menunggu siapa sih? Apakah kita yang pasif nungguin tamu agung ini datang? Atau jangan-jangan dialah yang setiap tahun dengan sabar menunggu kita, untuk akhirnya benar-benar sadar dan siap menyambutnya? Oke, sebagai penutup, yuk kita coba rangkum semua pemikiran tadi dalam satu konsep besar yang kita sebut perjalanan pulang. Jadi, apa sih maksudnya perjalanan pulang? Ini adalah sebuah gerakan untuk kembali ke dalam. Tujuannya nggak diukur dari seberapa meriah perayaan kita atau sebanyak apa makanan di meja, tapi diukur dari seberapa dalam kita merenung. Lalu gimana langkah-langkahnya? Pertama, pulang dari semua kebisingan, baik yang di luar maupun yang ada di dalam kepala kita. Kedua, pulang dari segala macam keinginan dan keserakahan yang rasanya gak ada habisnya. Dan yang ketiga, pulang dari versi diri kita yang terlalu sibuk, sampai lupa sama apa yang paling penting.
Jadi pertanyaan terakhir ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk kita bawa dan kita renungkan masing-masing. Nanti saat Fajar Ramadan itu benar-benar tiba, saat pintunya sudah terbuka lebar untuk kita, sudahkah kita mengambil setidaknya satu langkah kecil saja untuk masuk ke dalam diri kita sendiri?